mencoba mengambil kecepatannya bola itu. Luar biasa kejaran Indonesia kali ini. Angkat lagi sikat. 결과가 있었던 부분은 그쪽의 다른 팀이었고 Pelatih Timnas Korea Selatan U23, Lee Min-sung, ikut memberikan komentarnya soal hasil akhir dari pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Laos. Lee Min-sung memberikan komentar yang seperti mengejek Timnas Indonesia karena tak mampu mengalahkan tim selemah Laos. Menurutnya, pergantian pelatih dari Timnas Indonesia justru membuat Indonesia menjadi sedikit lemah. Bahkan, Lee Min-sung sesumbar mengatakan, jika mengalahkan Laos saja tidak bisa, apalagi mengalahkan kami, kata Lee Min-sung. Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. Laga perdana Timnas Indonesia U23 versus Laos, U23 kualifikasi Piala Asia, U23 2026 sudah usai digelar. Dan sesuai prediksi, kedua tim sama-sama menampilkan permainan yang sangat seru dan menghibur. Timnas Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah dalam laga ini langsung tampil mengurung Timnas Laos. Sejak peluit dibunyikan, Rafael Struijk dan kawan-kawan langsung memaksa Laos untuk bermain bertahan. Sejatinya, Timnas Indonesia sudah berhasil membobol gawang Laos pada menit ke-5 melalui sontekan Reyhan Hanan. Akan tetapi, gol tersebut dianulir oleh wasit karena Jens Raven yang sudah ada dalam posisi offside dianggap melakukan gangguan sehingga wasit pun tak mengesahkan gol tersebut. Usai gol gagal itu, punggawa Timnas Indonesia terus-terusan menggempur pertahanan Laos. Nampak, Timnas Indonesia seperti hanya bermain setengah lapangan. Namun, pemain Timnas Indonesia masih cukup kesulitan membobol gawang Laos karena pemain Laos memiliki pertahanan yang sangat rapat. Sampai-sampai, Coach Gerald van den Burg juga terlihat memberikan arahan kepada pemain Indonesia karena tak kunjung mencetak gol. Rafael Struijk yang dalam laga ini langsung dipasang sebagai starter juga menjadi pemain yang sangat bekerja keras untuk membobol gawang Laos. Beberapa aksi individunya juga berhasil menembus pertahanan berlapis yang diterapkan oleh Laos, namun keberuntungan masih belum memihak pada tim Garuda. Timnas Laos juga nampak sesekali melakukan serangan, namun lagi-lagi pertahanan dari Indonesia juga masih terlalu sulit untuk dilewati. Hingga usai laga, hasil pertandingan dari Timnas Indonesia versus Laos ini dikomentari oleh pelatih tim lawan, yakni Lee Min-sung, pelatih Timnas U23 Korea Selatan. Ya, Lee Min-sung sendiri mengomentari permainan dari Timnas Indonesia kala melawan Laos tadi. Menurut Lee Min-sung, permainan Timnas Indonesia sangat monoton, terlalu banyak mengoper-ngoper bola tanpa ada tujuan. Selain itu, Lee Min-sung juga memberikan penilaian terhadap lini depan Indonesia yang dinilainya sangat tumpul. Mengejutkannya lagi, jika Lee Min-sung sangat sesumbar jika Indonesia takkan bisa mengalahkan timnya, karena melawan tim selemah Laos saja, Indonesia tidak bisa. Ya, tentu saja saya juga memantau pertandingan dari Indonesia hari ini. Menurut saya, permainan Indonesia sekarang sangatlah monoton dan mudah dibaca. Mereka terlalu banyak mengoper bola tanpa adanya tujuan. Pergantian pelatih juga menurut saya sangat berpengaruh untuk permainan mereka. Dari hasil tadi, saya pastikan jika kami akan mudah mengalahkan Indonesia nanti. Karena melawan tim selemah Laos saja mereka tidak bisa, ujar Lee Min-sung saat konferensi pers. Berita kedua, sebelumnya, pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar tetap fokus pada saat jalannya pertandingan di laga melawan Laos. Sebelum laga, Van den Burg juga menginstruksikan harus bisa memenangkan pertandingan kontra Laos yang merupakan target utama. Kita juga harus berhati-hati karena kalau kita selalu menempatkan yang sama, ada suatu hari di mana kita kalah. Jadi yang paling penting adalah fokus kepada pertandingan. Saya juga pernah menjadi pemain dan di stadion manapun yang penting adalah fokus dan persiapan. Tentu kita harus menang, itu nomor satu yang harus dilaksanakan di tahun ini, ujar pelatih Gerald van den Burg. Selain hal tersebut, Coach Gerald juga menyampaikan adanya kendala serius yang tengah dihadapi skuadnya di kualifikasi Piala Asia U23 ini. Ya, Coach Gerald menyoroti persoalan minimnya menit bermain sejumlah pemain di klub masing-masing.
Ada masalah lain yang juga penting, karena jika pemain tidak bermain bersama klub, kami punya beberapa pemain yang hanya tampil di 2 laga hanya 40 menit, tuturnya. Ya, pelatih berdarah Belanda itu menilai kondisi tersebut jelas menyulitkan tim. Menurutnya, pemain yang jarang bermain di level klub akan mengalami penurunan performa. Jika Anda tidak bermain sebuah laga uji, coba keesokannya, para pemain itu akan mengalami penurunan. Jadi itu penting untuk menjaga level pemain di klub, mereka harus bermain di laga uji coba jika tidak dapat menit bermain di tim utama. Kami memiliki beberapa pemain yang hanya bermain 40 menit dalam 2 laga. Itu sulit karena Anda harus bermain untuk menjadi lebih baik, tegas Gerald van den Burg. Di samping itu, Coach Gerald juga mengatakan jika ia takkan mengistimewakan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia U23. Memang, skuad Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 ini diperkuat sejumlah pemain naturalisasi, seperti Dion Marks, Rafael Struijk, hingga Jens Raven. Dion Marks juga menjadi pelengkap di komposisi pemain pada lini belakang Garuda Muda. Gerald van den Burg memastikan para pemain naturalisasi tak dijamin jadi starter, meskipun mereka berkarir di luar negeri saat ini. Contohnya, ada Dion Marks yang memperkuat NEC Breda U21 di Liga Belanda. Pelatih Gerald meminta Dion menunjukkan kualitasnya jika ingin dimainkan. Apalagi di posisi bek tengah ada Kakang Rudianto, Kadek Arel, hingga Muhammad Ferrari yang juga memiliki kinerja sangat baik di lini belakang Garuda Muda. Saya memiliki 23 pemain. Dion adalah salah satu dari mereka. Dia harus menunjukkan bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Dan itu sama dengan Jens dan juga Struijk, serta ada beberapa pemain lainnya juga, tegas dia. Baginya, kehadiran pemain naturalisasi yang bermain di Eropa itu memang membuat warna baru di timnya. Tapi, mereka harus menunjukkan kualitasnya, terlebih pemain lainnya juga memiliki kemampuan bagus dan disukainya. Sebab, Gerald van den Burg hanya akan memainkan pemain yang paling siap. Dia akan menurunkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Saya senang ada beberapa pemain naturalisasi juga, tapi mereka harus menunjukkan lebih baik dari pemain di Indonesia. Pemain Indonesia juga sangat saya sukai. Jadi meskipun ada pemain naturalisasi dan Indonesia, saya datang ke sini untuk Timnas Indonesia. Jika kita mendapatkan pemain dari Eropa, mereka harus menunjukkan bahwa mereka lebih baik daripada yang kami dapatkan. Tutup Coach Gerald. Di sisi yang berbeda, pemain andalan Gerald van den Burg di Timnas U23 yang memiliki lemparan maut, yakni Robby Darwish, juga menegaskan kesiapannya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 ini. Robby mengungkapkan rasa antusiasnya bisa kembali mendapat kesempatan memperkuat Garuda Muda. Baginya, momen ini menjadi ajang penting untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus membantu timnas mencapai target lolos ke putaran final. Pemain asal Persib Bandung itu menegaskan jika ambisinya bukan sekadar soal pencapaian pribadi, melainkan juga bagaimana bisa berkolaborasi dengan rekan setim demi membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Saya sangat antusias menjalani agenda ini. Kesempatan ini berharga dan saya tidak ingin menyia-nyiakannya. Intinya, saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Harapan saya bisa berkontribusi nyata agar tim ini bisa melewati kualifikasi, ungkap Robby Darwish. Senada dengan Robby Darwish, rekan Robby Darwish di Persib Bandung, Kakang Rudianto, juga menyampaikan harapan yang sama untuk Timnas Indonesia. Ya, sejak 25 Agustus, Kakang sudah bergabung dalam pemusatan latihan bersama tim di Surabaya. Ia menilai persiapan berjalan baik dan seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur di kualifikasi Piala Asia U23 kali ini. Kakang juga menyadari jika persaingan di grup kualifikasi ini akan berlangsung ketat, mengingat kualitas setiap lawan patut diwaspadai. Minta doanya kepada semua, semoga saya dan tim bisa menjalani kualifikasi Piala Asia ini dengan lancar. Secara keseluruhan, kami semua yang ada di tim insya Allah sudah siap untuk semua pertandingan. Semua tim yang ada di grup J ini adalah lawan-lawan yang bagus dan wajib untuk diwaspadai. Jadi, kita harus selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik di setiap pertandingan. Tentunya, selain usaha juga harus disertai doa beber pemain asal Cianjur tersebut.
Mudah-mudahan timnas kita bisa terus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan di laga melawan Laos tadi dan harapannya tentu bisa terus menampilkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?